Kalau Ica ini anak keempat ya? Iya, anak keempat. Oke. Kalau berarti sekarang apa sudah lulus SMA atau bagaimana? Iya, lulus SMA terus pesantren dulu. Oh, pesantren dulu ya. Oke. Nah, tadi ngobrol sama ayah. Ayah cerita kalau Ica nih dulu ikut taekwondo, biola, dan segala kegiatan lain. Setelah selesai SMA, Ica memutuskan untuk belajar menghafal Al-Quran. Terus berapa lama? Untuk menghafal Qurannya, sebenarnya sih Ica belum selesai satu Al-Quran. Cuman untuk sampai saat ini Ica udah sekitar 10-11 bulan. Bagaimana tuh ceritanya? Sebenarnya Bapak sama keluarga yang lainnya itu nggak nyuruh, cuman mengenalkan gitu tentang menghafal Quran itu gimana, syafaat menghafal Quran itu gimana. Terus sempat juga diajak ke tempat Gaza menghafal. Gaza tuh adik yang duluan sudah ngapalin duluan. Quran. Iya, Dan sudah diajak. hafal. Terus dari itu, ternyata kenapa ya kok kayak pengen juga kayak mereka gitu. Terus kok kayaknya enak juga kayak gitu. Tapi masih kok kayaknya. Terus ya mungkin takdir Allah, lama-lama tiba-tiba diyakinkan pengen menghafal Quran. Alhamdulillah, syariatnya juga doa dari keluarga, mungkin doa dari Bapak juga. Bagaimana Ica sebelum ngapalin Quran dengan sesudah ikut program menghafal Quran, memang luar biasa ya. Handphone juga jadi sesuatu yang tidak menarik, padahal buat remaja kan menarik. Ica kenapa nggak suka kasih handphone lagi? Ya kalau misalnya udah punya cita-cita, udah punya tujuan target itu rasanya jadi kurang waktunya. Jadi lebih fokus, pokoknya targetnya harus hafal sekian Dan enak gitu ya. Dan mudah-mudahan sih bulan apa Desember ini selesai ya, Ca? Amin. Amin. Ya mudah-mudahan selesai. Jadi 2. Ca, kalau ditanya Aa Gim tuh ayah yang seperti apa sih? Ica ceritanya bagaimana? Aa di situ aja. Ya ayah yang subhanallah banget gitu. Yang Ica rasain sih alhamdulillah bukan kekuatan perkataan yang mungkin kalau orang lihat wah setiap Ica ini langsung diceramahin gitu-gitu. Padahal kalau buat Ica sebenarnya kekuatan di doa, kekuatan di bahasa hatinya benar-benar alhamdulillah untuk saat ini benar-benar Ica rasain gitu. Yang sebenarnya nasihatnya nggak panjang tapi langsung ngena gitu. Yang mungkin syariatnya kenapa Ica bisa memilih jalan ini, ya Allah tuntun dan dari doa-doa kuatnya orang tua gitu tuh, keluarga-keluarga gitu. Jadi sosok Bapak ya subhanallah luar biasa. Nasihat yang paling kena buat Ica dari ayah? Yang paling kena ya setiap Ica gelisah kan suka cerita Bapak, Ica gini-gini takut terus, kenapa sih sedih banget ngeliat ini ngeliat itu. Ica teh di dunia ini mau apa gitu. Kenapa masih takut? Kalau misalnya Ica masih takut, masih sedih, masih gelisah, berarti Ica udah jauh dari Allah gitu. Sedangkan takdir Allah kan semuanya baik gitu. Terus apa sih yang Ica harapin? Manusia atau Allah? Kalau Allah yang diharapin, semuanya mah tuh tenang aja, katanya gitu. Udah Terus langsung tenang. Ya, latihan. Oh, ternyata mencapai ketenangan itu butuh latihan juga ya, ya. Namanya mujahadah. Ya, terus berjuang untuk berlatih terus. Lebih efektif ya. Karena saya ingin anak-anak bukan berubah karena ditegur, tapi berubah karena menyadari, oh ini saya salah. Seharusnya saya tidak begini. Nah, jadi kalau penyadaran itu enak nanti berubahnya juga daripada berubah karena dimarah. Yuk sambil jalan ke sana yuk. Siapa yang bikin ya? Santri. Jadi ini bambu-bambu bekas dilubangin, ditanam ini buat makanan mereka nanti. Iya, ini kan langsung petik ya? Iya, nanti. Cakep banget. Jadi diupayakan ya semua ini nanti jadi makanannya, kecuali yang di ladang nanti bisa dijual ke tempat lain. Tapi bukan hanya makan, mereka langsung tanam lagi dong untuk kelanjutan kan gitu. Iya benar. Tapi apa ya yang mungkin sekarang 5 tahun ke depan, sekarang saat ini bilang bahagia, tenang, begitu bisnis bagus, tapi 5 tahun ke depan melihat diri di mana? Ya, ini saya merasa sudah jadi babak akhir dari hidup ini. Ya. Oh gitu. Ya. Jadi fokusnya adalah belajar, beribadah dan berdakwah. Tapi dakwahnya juga mungkin beda dengan dulu. Kalau dulu sangat banyak keliling kemana-mana, sekarang saya lebih mensukai
fokus membina kader-kader umat ya. Yang dimaksud kader umat tadi ada yang nanya, apakah di sini jadi semuanya jadi calon ulama begitu? Dai semua. Dai gitu. semua. Justru ini sealamiah mungkin Bu. Jadi teman-teman di sini, Bu. Bu jangan dipanggil Bu dong. Maaf, ada yang pengen jadi dokter, pengen jadi tentara, jadi polisi. Justru itu kita gabungkan dan kita bangun fondasi yang bagus supaya nanti jadinya jadi apa aja nggak apa-apa. Tapi yang paling penting mereka dekat dengan Allah dan manfaat bagi sesama, tidak silau tidak diperbudak oleh dunia. Jadi diharapkan kita akan ada aset nanti para pelayan-pelayan masyarakat yang hatinya baik gitu. Dalam konteks perjalanan hidup ya, kalau AA mengatakan ini udah babak akhir, Vi, begitu. Atau Bu tadi bilangnya kan ya, ya. Nah, AA, apakah ada hal yang mungkin AA akan lakukan berbeda lah begitu? Mending biasa-biasa aja lah hidup, nggak usah rada ribet ya nggak. Cita-cita terpenting nih ya yang menggelora di hati, ingin mengajak sebanyak mungkin orang mengenal Allah. Kenal ke Allah, yakin ke Allah, karena dari sana akan mudah akhlak itu berubah. Kalau yakin Allah yang ngebagi rezeki, mau ngapain saya korupsi? Blow on amat orang korupsi itu. Jangan tersinggung pemirsa, kalau tersinggung saudara koruptornya kan bodoh sekali. Kita tahu rezeki itu dari Allah, bahwa yang tidak halal itu pasti bikin sengsara, aib buat keluarga, petaka. Jadi lurus. Nah itu berkah kalau dia yakin ke Allah. Bukan hanya tahu tapi yakin. Nah ini obsesi yang terpenting. Agim, terima kasih sudah berbagi di Sudut Pandang. Saya sebetulnya tegang ini. Nah, kenapa tegang, Kenapa? Nggak diapa-apain kok. Takut omongan ini berlebihan, takut ada riaknya, dan Allah pasti tahu. Oleh karena itu maaf para pemirsa kalau ada perkataan yang tidak sepantasnya diucapkan. Doakan saja supaya perkataan ini bisa dipertanggungjawabkan. Oke. Ya pemirsa, demikianlah Sudut Pandang kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Vivi Alaida Yahya. Sampai jumpa.